6 langkah menabung ala orang Jepang, bisa bikin cepat kaya. Halo semua, sehat dan sukses selalu, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video ini, kita akan membahas tentang cara menabung orang Jepang, yang bisa cepat menambah uang kita. Yuk simak terus videonya, sampai selesai. Semua orang tahu pentingnya menabung, tetapi tak semua orang bisa melakukannya. Nah, kalau Anda termasuk golongan orang yang sulit menabung, mungkin Anda tertarik untuk mengikuti tips berikut ini. Banyak orang mengubah kebiasaan finansial yang buruk tidaklah mudah. Salah satunya, karena kebiasaan belanja kita sudah tertanam kuat dalam rutinitas sehari-hari, dan tindakan berbelanja juga mencakup aspek emosional yang sulit dilepaskan. Untungnya, selama 116 tahun terakhir, Kakeibo telah efektif membantu orang membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Apa itu Kakeibo? Kakeibo adalah filosofi keuangan dari Jepang. Kakeibo pada mulanya adalah metode pengelolaan keuangan terkenal yang banyak dilakukan para ibu rumah tangga di Jepang. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 oleh seorang jurnalis bernama Makoto Hani. Pada tahun 2017, Kakeibo kembali dipopulerkan melalui sebuah buku yang ditulis oleh Fumiko Chiba yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Seperti semua budgeting keuangan, tujuan dibalik Kakeibo adalah membantu kita memahami hubungan dengan uang dengan mencatat semua pengeluaran. Namun, yang membedakan Kakeibo adalah ia tidak menggunakan teknologi digital apapun seperti aplikasi atau lembar Excel. Kakeibo menekankan pentingnya menuliskan sesuatu secara fisik sebagai cara meditatif untuk memproses dan mengamati kebiasaan belanja Anda. Menurut metode Kakeibo, Anda harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum membeli sesuatu. Bisakah saya hidup tanpa barang ini? Berdasarkan situasi keuangan saya saat ini, apakah saya mampu membelinya? Apakah saya akan benar-benar menggunakannya? Apakah saya punya tempat untuk itu? Bagaimana saya pertama kali menemukan barang ini? Apakah saya melihatnya di Instagram? Apakah saya menemukannya setelah berjalan-jalan di mall karena bosan? Bagaimana keadaan emosi saya hari ini? Tenang, stres, lega? Merasa buruk tentang diri sendiri? Bagaimana perasaan saya tentang membelinya? Senang? Bersemangat? Biasa saja? Dan berapa lama perasaan ini akan bertahan? Berikut adalah 6 langkah menabung yang disarikan dari filosofi Kakeibo. 1. Menulis manual seluruh pemasukan. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencatat seluruh pemasukan setiap awal bulan, baik dari pemasukan rutin seperti gaji bulanan maupun penghasilan tambahan lainnya. Metode Kakeibo menyarankan Anda untuk mencatat keuangan dengan cara menulis memakai pena atau pensil di buku, agar Anda benar-benar meresapi apa yang Anda catat. Untuk membuat daftar pemasukan, pertama identifikasi semua sumber pemasukan Anda seperti gaji, bisnis, atau investasi. Selanjutnya, tuliskan jumlah yang diterima dari setiap sumber dalam sebuah catatan atau spreadsheet. Ini membantu Anda memahami dan mengelola keuangan Anda dengan lebih baik. 2. Nabung dulu, baru alokasi dana ke beberapa pos. Metode Kakeibo menyarankan Anda untuk menyisihkan terlebih dahulu uang yang akan ditabung, baru mengalokasikan sisanya ke beberapa pos pengeluaran. Dalam metode Kakeibo, ada 4 kategori pos pengeluaran, sebagai berikut. Survei fund, atau kebutuhan pokok seperti biaya makan, tagihan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Opsionan atau kebutuhan sekunder mencakup hiburan, makan di luar, dan sebagainya. Kultur atau kebutuhan untuk tambahan wawasan, contohnya buku, film, majalah, dan lain sebagainya. Ekstra atau pengeluaran lainnya seperti beli kado untuk ulang tahun teman anak, uang melayat tetangga, dan lain sebagainya. 3. Tunggu 24 jam sebelum membeli barang. Orang Jepang biasanya melakukan pertimbangan yang cukup lama sebelum memutuskan untuk membeli barang. Cobalah untuk tidak membiasakan diri langsung membeli barang yang disukai setelah melihatnya. Pikirkan terlebih dahulu setidaknya 1 hari penuh untuk melihat apakah barang itu hanya sebatas keinginan atau benar-benar kebutuhan. Bila Anda masih berpikir tentang barang itu setelah 1 hari, barang memang sesuai kebutuhan dan keuangan mencukupi, belilah barang tersebut. 4. Sering-sering cek saldo rekening.
Sering memeriksa sisa saldo rekening yang tersisa dapat membantu Anda untuk mengontrol keuangan Anda, sebab hal itu akan membantu Anda untuk fokus dalam mengatur jumlah uang yang harus dikeluarkan. Sering cek saldo rekening adalah kebiasaan yang baik untuk mengontrol keuangan Anda. Anda bisa melakukannya melalui aplikasi perbankan online atau ATM. Dengan memantau saldo Anda dapat menghindari transaksi yang tidak diinginkan atau memastikan bahwa keuangan Anda berada dalam kondisi yang baik. 5. Membuat pengingat di dompet. Salah satu trik menarik yang bisa dilakukan untuk menabung adalah menyisipkan catatan pengingat di dompet dengan tulisan apakah kamu benar-benar membutuhkan barang ini. Dengan demikian, Anda akan terus ingat untuk selalu melakukan pertimbangan sebelum melakukan transaksi belanja. 6. Bertransaksi pakai uang tunai. Bertransaksi menggunakan kartu debit atau kredit seringkali membuat seseorang tidak sadar dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Maka dari itu, cobalah untuk bertransaksi dengan uang tunai agar Anda bisa lebih sadar tentang berapa nominal yang sudah dikeluarkan untuk berbelanja. Berbelanja dengan uang tunai dapat membantu Anda mengelola pengeluaran dan menghindari hutang yang tidak terkendali. Pastikan untuk membuat daftar belanjaan sebelumnya dan membatasi jumlah uang tunai yang dibawa agar tetap sesuai dengan anggaran. Ini dapat membantu Anda lebih sadar terhadap pengeluaran dan mencegah pemborosan. Jadi, langkah menabung ala orang Jepang dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai kekayaan dengan cepat. Pendekatan disiplin, hemat, dan fokus pada investasi jangka panjang dapat membantu mencapai tujuan finansial. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa.